Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan terhindar dari jamur Cordyceps. Di video kali ini, kita akan kembali melanjutkan alur cerita film The Last of Us Season 1 episode yang ketiga. Tanpa spoiler di awal, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan Joel dan Ellie yang baru saja berhasil pergi dari tempat kejadian di episode kedua, di mana kini mereka berada di sebuah hutan dekat 10 km dari barat Boston. Di saat itu, Ellie masih merasa bersalah karena Tess mati di tempat itu. Namun Joel tidak mempersalahkan hal tersebut dan mereka segera melanjutkan perjalanan ke rumah Bill dan Frank. Mereka pun berjalan sambil bercerita tentang bekas luka yang ada di muka Joel. Mereka tiba di sebuah bangunan tempat Joel menyembunyikan persediaan senjatanya. Karena kita ingat Joel adalah seorang penyelundup, makanya pasti ia memiliki persediaan senjata di berbagai tempat. Di sana, Ellie melihat sebuah dingdong Mortal Kombat dan ia berkata kalau ia pernah memainkan game tersebut bersama temannya di akademi militer. Selagi Joel memeriksa persediaan, Ellie pergi ke belakang untuk mencari sesuatu dan ia menemukan sebuah ruangan bawah tanah. Ellie pun turun ke sana dan ia menemukan sebuah barang. Namun tiba-tiba ada suara zombie dari dalam itu yang membuat Ellie terkejut. Benar saja, itu adalah zombie jamur yang tertimpa reruntuhan dan tak bisa bergerak lagi, sehingga Ellie melakukan hal yang di luar nalar. Joel menjadi cemas dengan Ellie yang tidak menyaut panggilannya, namun ternyata Ellie keluar dengan santuy dari ruangan itu. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan, yang di sana Ellie melihat sebuah pesawat runtuh dan ia sangat ingin sekali terbang menggunakan pesawat. Ellie penasaran dengan awal mula pandemi ini dimulai, sehingga Joel menjelaskan kalau jamur Cordyceps diduga telah bermutasi masuk ke bahan makanan seperti tepung dan gula, dan makanan itu dijual ke berbagai negara, sehingga itulah yang menyebabkan orang terinfeksi menjadi zombie. Saat melintasi jalan, Ellie dikejutkan dengan tulang belulang manusia yang Joel menjelaskan kalau dulunya tulang itu adalah manusia yang tak terinfeksi, namun dibunuh oleh pasukan militer karena mereka takut terinfeksi. Dead people can't be infected. Setelah itu, kita akan flashback ke September 2003, di mana saat itu pasukan militer membawa semua warga desa untuk dibunuh tentunya. Namun tak terkecuali seorang bapak, kita panggil saja Bill, yang pintar bersembunyi di basement. Saat ia keluar, benar saja seluruh warga desa telah menghilang, sehingga ia berinisiatif membuat base camp-nya sendiri di desa itu menggunakan bahan-bahan yang ada di toko setempat dan lain-lain. Bahkan ia juga membuat pagar bertegangan listrik dan ia juga membuat jebakan agar zombie yang masuk ke wilayah itu langsung mati. Saat makan, ada zombie yang masuk ke pekarangan rumah, namun zombie itu mati terkena jebakan. Saat ia sedang mengelas sesuatu, ada orang yang masuk ke dalam jebakan itu, dan orang itu adalah seorang pria.
Baltimore QZ. Orang itu berkata ia hanya ingin pergi ke Boston, namun ia tak bisa dikarenakan banyaknya zombie di perjalanan dan ia malah menemukan rumah Bill. Saat dicek, orang tersebut tak terjangkit jamur sehingga Bill membiarkannya masuk ke rumah sebelum pergi ke Boston. Pria ini bernama Frank. Ia meminta makanan kepada Bill karena sudah 2 hari ia tak makan sehingga Bill membawanya ke rumah dan memberikannya sebuah daging sapi untuk dimakan. Frank sangat bahagia karena dapat memakan makanan yang amat lezat, ditambah lagi mendapatkan minuman berupa anggur merah yang amat menyegarkan. Percakapan mereka sangatlah awkward, namun sebelum pergi, Frank melihat sebuah piano milik Bill dan ia memainkan lagu milik Linda Ronstadt yang rupanya lagu itu adalah lagu favorit Bill. Sounds like. No, sir. No, thank you. Sorry. Mendengar lagu itu, Bill menjadi sedih dan ia pun menyanyikannya juga. Sounds like that's what someone told me. Time washes clean. Frank mengetahui kalau Bill sangatlah kesepian sehingga secara tak terduga mereka pun berciuman dan karena sudah lama tidak mendapatkan asupan mantap-mantap, mereka pun melakukan hal itu. Ya, hal itu, walaupun harus menjadi gay. 3 tahun kemudian, tepatnya 2010, Frank memaksa Bill untuk membantunya merenovasi beberapa bangunan yang ada di desa tersebut. Paying attention to things. It's how we show love. Ternyata, Frank sudah menghubungi beberapa orang untuk ke desa ini karena pastinya mereka pasti membutuhkan orang lain. It's amazing. Right? Ternyata orang itu adalah Joel dan Tess yang di saat itu Frank mengajukan kerjasamanya bersama mereka. We are working together. Bill tak setuju dengan Frank yang tanpa sepengetahuannya membawa orang asing ke rumah ini. Namun Joel mengerti dengan yang Bill alami sehingga Joel berkata mereka bisa saja saling membantu. We can't help each other and get that gun out of my face. Pada akhirnya mereka pun resmi bekerja sama. Namun sebelum pergi, Joel memperingati Bill kalau mereka harus berhati-hati dengan para bandit yang bisa saja mendatangi tempat mereka ini untuk menjarah. 3 tahun kemudian alias tahun 2013, Frank membawa Bill ke tempat ia menanam stroberi yang ia dapatkan dari Joel dan Tess. Mereka pun senang karena sudah beberapa lama mereka tidak memakan buah yang begitu lezat. Di malam hari, benar saja ada beberapa bandit yang ingin menjarah rumah mereka. Namun untungnya mereka berhasil terjebak oleh jebakan. Sayangnya, Bill terkena tembakan dan dengan cepat Frank menggunakan keterampilannya melakukan pertolongan pertama luka tersebut. You're here. No. Call Joel. 10 tahun kemudian alias tahun 2023, kini Frank menderita lumpuh yang tak bisa berjalan sehingga jika ingin pergi ia harus menggunakan kursi roda. Mereka makan berdua, tidur bersama dan tak lupa Bill memberikan obat untuk Frank. Di keesokan harinya terlihat Frank yang sudah pasrah dengan keadaannya. Ditambah lagi di zaman sekarang dokter sangat susah dicari. Oleh karena itu Frank meminta hal terakhirnya kepada Bill, yaitu ia ingin menikah dengan Bill. Setelah itu ia ingin Bill membunuhnya menggunakan racun. Do you love me? I can't. Bill pun membawa Frank ke toko pakaian. Setelah itu, mereka melakukan pernikahan secara otodidak dan mereka juga melakukan dinner untuk yang terakhir kalinya. Tibalah saat mereka ingin meminum wine yang disediakan dan saat meminumnya ternyata kita mengetahui kalau Bill telah memasukkan racun itu ke dalam botol sehingga kini Bill dan Frank sama-sama meminum racun tersebut. This isn't the tragic suicide at the end of the play. Mereka memutuskan untuk bundir dikarenakan mereka sudah tua dan pastinya itu sangatlah romantis. But from an objective point of view, it's incredibly romantic.
Kembali lagi ke Joel dan Ellie di mana mereka sudah sampai di rumah Bill dan Frank, namun tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana. What? Bill? Mereka pun mengecek seisi rumah dan Joel menemukan kamar yang dikunci. Ditambah lagi, Ellie menemukan sebuah catatan dari Bill yang mengatakan kalau Bill dan Frank kini sudah meninggal dan berada di dalam kamar yang terkunci tersebut. And I respect you. Anyway, I never liked you. Ditambah lagi, Joel bisa menggunakan seluruh barang yang ada di rumah ini jika diperlukan. Setelah mengecas aki mobil, Joel memberikan peraturan lagi kepada Ellie. Yang pertama, mereka akan pergi mencari saudara Joel, yaitu Tommy, yang ia merupakan mantan anggota Firefly, sehingga pasti ia mengetahui letak laboratorium Firefly tersebut. Listen about Tess. Joel tak ingin membicarakan tentang tes dan setelah itu ia menyuruh agar Ellie berhati-hati karena jika seseorang melihat bekas gigitan di lengan Ellie maka orang tersebut pasti tak segan-segan membunuh Ellie. We grab what we can. Mereka mengambil semua barang yang bisa berguna di rumah itu, namun Joel tak memperbolehkan Ellie mengambil senjata. Mereka pun mandi di rumah itu untuk menghilangkan bau badan. Setelah itu, kita melihat Ellie menggunakan baju yang ada di game The Last of Us. Ia menemukan senjata milik Frank dan diam-diam ia menyembunyikannya. Setelah itu, Ellie merasa sangat senang karena ia baru pertama kali naik mobil. Seatbelt. Mereka pun pergi menuju tempat Tommy sambil memutar lagu Linda Ronstadt, lagu favorit Bill dan Frank, dan episode 3 pun berakhir. Mungkin sekian dulu untuk alur cerita kita pada kali ini. Jika ada saran dan masukan, silahkan tulis di kolom komentar. Untuk episode keempatnya mungkin minggu depan. Saya Mario, pamit undur diri dan adios. Wik. Oh.